warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di sisi Saidi Fatah di Sultan Diamond Channel. Nah, sahabat semua, pada kesempatan kali ini kita akan Q&A, tanya jawab dalam segmen mengenal lebih dekat sosok di sisi Saidi Fatah. Jadi, akhir ini banyak sekali saya mendapatkan pertanyaan dari beberapa teman dan juga kawan di sosial media, baik itu di Instagram maupun di Facebook. Langsung saja akan saya jawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Uh, ada yang menanyakan awal mengenal dan mencintai dunia tulis menulis itu kapan? Jadi awal mula kenal dunia tulis menulis itu sebenarnya sih sudah dari kecil ya, dari SD. Karena kalau nggak belajar tuh menulis di SD, ya sampai sekarang nggak akan bisa menulis gitu. Mengenai tulis menulis ya dari SD sebenarnya. Jadi kalau kayak menulis mengarang itu memang udah dari SD, tetapi kalau menekuni benar itu eh, sebenarnya di tahun 2015. Jadi waktu itu pernah ikut sebuah program dan situ diajarkan menulis. Nah, waktu itu tahun 2015. Kenapa memilih untuk menulis? Untuk menulis supaya lebih mudah diingat aja gitu. Kenapa memilih menulis? Karena dengan menulis segala sesuatu unek-unek yang ada di kepala itu mudah sekali kita ungkapkan gitu. Yang tadinya adalah enggan kita bicarakan, enggan kita utarakan, dengan menulis ya hati kita plong gitu. Jadi pikiran kita yang tadinya banyak unek-unek kita tuliskan, kita curahkan ke tulisan, itu ya bisa membantu untuk melegakan hati. Kalau secara pribadi ya seperti itu saya, karena hobi aja gitu menulis, entah itu menulis cerita pribadi atau tentang perjalanan, tentang kisah yang terjadi hari ini, ataupun berimajinasi. Mengapa memilih untuk menulis? Kenapa tidak diungkapkan secara langsung? Udah saya jawab tadi sebenarnya. Kenapa saya memilih menulis dan kenapa tidak diungkapkan secara langsung? Saya orangnya tipe yang apa ya? Kalau agak tertutup itu introvert apa ekstro ya. Pokoknya istilahnya lebih suka menulis aja. Kalau menulis itu kan lebih enak gitu, bahasanya mudah di kita pahami. Kadang-kadang kan kalau menulis tuh kita bisa sendikan juga yang tadinya bahasanya kurang pas untuk kita ungkapkan, kita tulis, jadi kan bisa istilahnya dari hati ke hati. Kalau menulis itu menulisnya dengan hati. Kalau kita ngomong secara langsung kan kadang-kadang grogi, kaku, apalagi kalau ngomong masalah cinta. Tulisan pertama kali dalam bentuk apa dan pernah dimuat di mana? Waduh. Jadi pertama kali menulis sastra itu tahun 2015 dalam bentuk warta. Dan tahun 2015 itu dapat tantangan untuk menulis warta waktu itu. Terus dimuat di NU Lampung dan NU Online. Sampai sekarang ya hobi menulis warta, kegiatan organisasi, kegiatan sosial kemanusiaan. Kayak saya kan aktif juga lah ya, lumayan aktif juga di organisasi dan juga di beberapa kegiatan sosial kemanusiaan. Nah, saya memiliki cara yang berbeda untuk mengabdikan diri saya. Kalau yang lain punya apa sih, punya skill yang berbeda gitu. Mereka bisa membantu kegiatan baik itu melalui materi, melalui tenaga. Akan tetapi saya berbeda. Selain menggunakan tenaga, saya juga menggunakan skill yang saya miliki, yakni dengan menulis. Jadi saya membantu untuk mengangkat kegiatan-kegiatan tersebut dalam dunia publikasi, yakni di media. Kadang-kadang saya menulis pernah juga menulis di koran dan juga di warta online. Akan tetapi untuk pertama kali itu menulis di tahun 2015. Tahun 2015 dalam bentuk warta dan di NU Lampung serta NU Online. Terus tahun 2016-nya saya diberi amanah untuk memegang salah satu portal berita lokal, dan di situ saya belajar untuk membiasakan diri menulis setiap hari, dan 1 minggu itu dituntut untuk setidaknya menulis 5 judul warta
secara fakta itu. Bayangkan itu dituntut 1 minggu tuh minimal 5 tuh. Ya kalau maksimal ya terserah sebanyak-banyaknya. Dan dari situ cikal bakal pengetahuan saya menambah, dan ada sesuatu skill yang bisa saya miliki, yakni menulis opini. Jadi waktu itu tahun 2016 saya memberanikan diri untuk menulis sebuah opini tentang, waktu itu masih maraknya hoax waktu itu, tentang berita bohong. Jadi waktu itu saya mendapatkan sebuah berita bohong di pesan berantai WhatsApp. Dari situ saya ada istilahnya kayak kata hati gitu yang pengen saya curahkan itu. Akhirnya saya tulis sebuah opini mengenai tentang berita hoax tersebut. Waktu itu lupa sih judulnya apa, kalau nggak salah sih sosial media, tentang sosial media gitu, tentang berita hoax atau berita bohong di sosial media gitu. Lupa, nanti saya cari di beritanya. Masih ingat, masih saya muat juga di blog saya di pecandusastralampung.blogspot.com. Nanti saya tunjukkan di sini juga di videonya ya. 2 bulan dari itu saya menulis lagi tentang kegiatan-kegiatan yang pernah saya ikutin. Jadi waktu itu tahun 2016 saya aktif banget di sebuah organisasi kepemudaan, organisasi lokal, yakni di Kabupaten Waikanan, Lampung. Waktu itu kita gabung di organisasi kepemudaan yang bergerak di bidang pencinta alam dan juga lingkungan. Nah waktu itu kan kita sering banget tuh seminggu sekali ngadain kegiatan, baik itu bersih-bersih ataupun menanam pohon. Nah jadi seperti itu, kita dari kegiatan itu saya tersentuh hati untuk menuliskan, ya istilahnya menuliskan pengalaman saya pribadi, apa yang saya rasakan. Nah dari situ saya menulis sebuah opini dengan judul lingkungan hidup warisan anak cucu kita, kalau nggak salah seperti itu judulnya. Intilahnya apa sih istilahnya, lingkungan hidup itu adalah warisan untuk generasi kita selanjutnya, seperti itu. Itu awal mulanya saya menulis opini. Lalu tahun 2017 saya hijrah kembali mengenal dunia puisi. Awal saya mengenal dunia puisi itu karena saya ya sakit hati sih, ditinggal. Ada beberapa ya yang membuat saya terluka gitu. Dari situ entah kenapa muncul beberapa informasi di sosial media Facebook waktu itu, event lomba-lomba menulis puisi dan lain-lain gitu. Nggak tahu aja gitu, tiba-tiba tertarik gitu. Waktu itu awal mula itu banyak sih informasi tentang lomba itu, dan yang saya pilih waktu itu lomba mengenai tentang Hari Santri. Jadi waktu itu sebenarnya memang lagi sakit hati banget gitu. Tiba-tiba buka Facebook, dapat informasi lombanya lomba Hari Santri gitu. Ya udah ikutlah nulis. Ada suatu kesulitan memang ketika menulis itu, karena yang pertama, menulis puisi itu tidak semudah kita menulis opini. Kalau menulis opini itu ya apa yang ada di otak kita ya udah kita tulis, kita bahasakan. Nah kalau puisi itu kan beda, dia harus punya makna, dia harus indah untuk dibaca gitu kan, harus ada seninya gitu, harus ada istilahnya kayak, soalnya itu puisi tulisan yang singkat gitu. Kalau opini kan panjang gitu, kita bisa menjabarkan. Nah kalau puisi ini dia lebih kecil, lebih sedikit, lebih padat gitu, tetapi maknanya tuh lebih tersirat, lebih tersampaikan gitu. Itu yang membuat saya kesulitan gitu. Jadi waktu itu ikut lomba menulis puisi tentang anak santri dalam peringatan Hari Santri tahun 2017. Ikut, tapi nggak menang, hanya masuk ke, kalau nggak salah 100 penulis terpilih apa 50, pokoknya di antara 50 sampai 100 penulis terpilih yang karyanya dibukukan. Jadi dari 100 lebih peserta itu yang ikut lomba itu, saya terpilih menjadi salah satu penulis yang karyanya diikut sertakan dalam buku. Judul saya waktu itu Kaum Sarungan, yang saya tulis pada bulan November tahun 2017. Jadi puisinya seperti ini, kurang lebih seperti ini puisinya. Kaum Sarungan.
Subuh kau habiskan dengan membaca Al-Quran. Pagi kau suapi dengan ilmu pengetahuan. Siang kau lanjutkan mengkaji kitab kolosal. Tak lupa malam hari kau isi dengan memprodat. Begitulah seabrek aktivitasmu yang menyita banyak waktu dan terkadang membuatmu lelah. Namun, hal itu tidak juga menyudutkan semangatmu untuk terus belajar agar semakin bermanfaat ke depan. Kaum sarungan, itulah sebutan bagi kelompokmu. Berdiam di padepokan yang sunyi dan sepi, jauh dari ayah, bunda, serta keluarga, sahabat, kerabat demikian juga. Kau selalu sabar dan istiqomah dalam menambah ilmu, pengetahuan, dan agama. Tak kenal lelah dan selalu pasrah kepada Allah demi masa depan yang cerah. Waikanan 9 November 2019. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah dari sini saya karena waktu itu tahu karyanya dibukukan, ya seneng gitu kan. Siapa sih yang gak seneng ketika karyanya diabadikan dalam bentuk buku. Terus saya belilah bukunya. Belinya waktu itu karena gak punya dana, belinya cuma satu aja. Beli satu, dan ini kenang-kenangannya tahun 2017. Nah dari sini saya kecanduan untuk menulis puisi gitu. Jadi dari situlah saya hijrah ke dunia puisi. Jadi setelah menulis warta, menulis opini, saya juga ikut menulis puisi. Karena waktu itu juga lagi patah hati, lagi sakit hati. Kan kalau kita lagi patah hati itu biasanya banyak sekali kata-kata yang menggauli, mampir dalam hati kita. Nah disitulah mulai kata-kata saya yang saya puisikan. Dari situ seringlah nulis puisi gitu, nulis puisi, terus ikut lagi lomba-lomba menulis puisi. Jadi waktu itu ikut lagi lomba di tahun 2017 juga. Karyanya tuh dibukukan juga. Ya ini buku yang kedua, ini antologi puisi juga, nulis bareng-bareng, judulnya Terbelenggu Media, tentang sosial media. Dari situ terus saya menulis lagi, sudah banyak sih gitu. Dan di tahun 2017 juga saya aktif banget menulis. Waktu itu menulis opini di spesial Ramadan. Jadi selama bulan Ramadan itu saya menulis kurang lebih hampir 10 lebih judul opini yang saya tulis tentang bulan suci Ramadan di NU Lampung waktu itu muatnya. Alhamdulillah itu sangat senang banget karena NU Lampung itu menjadi jalan bagi saya untuk berkarya dan juga menjadi wadah. Dari situ saya buat blog sendiri untuk menulis tulisan-tulisan saya gitu. Jadi seperti itulah teman-teman tentang perjalanan saya di dunia tulis menulis. Ya doakan saja supaya ke depan bisa lebih baik lagi, lebih banyak lagi karya-karyanya dan lebih semangat menulisnya. Dan tentunya ya berharap sih buku-bukunya nanti bisa tembus ke penerbit ternama di seluruh Indonesia dan di toko-toko buku terbesar di seluruh Indonesia dan juga Asia tentunya. Oke. Siapa sosok idola yang diidolakan? Kalau sosok idola itu banyak, cuman kalau idola yang sesuai dengan bakat itu kayak menulis itu, saya mengidolakan Kiai Haji Yusuf Mansur karena beliau itu juga pernah menulis, bahkan sampai sekarang masih aktif menulis. Banyak sekali tulisan-tulisan yang sudah terbit, itu karya-karya beliau tuh banyak banget gitu. Yang fans saja sama beliau tuh. Pertama Kiai Haji Yusuf Mansur, terus kedua Kang Abik, Habibur Rahman El Sarisi yang punya karya fenomenal, Ketika Cinta Bertasbih dan lain-lainnya. Suka juga gitu dengan karya beliau. Terus Wirda Mansur, Andar Hirata, Asmanedia, itu suka banget ngoleksi buku-buku mereka. Bahkan waktu itu karena lagi candu-candunya untuk membaca, waktu itu sampai ngoleksi dalam 1 bulan itu hampir 10 buku yang saya beli hanya untuk baca aja gitu bukunya. Waktu itu sempat beli banyak buku tentang Asmanedia. Waktu itu yang pertama kali itu beli buku Asmanedia tentang Surga Yang Tak Dirindukan. Itu suka banget, mengena banget, walaupun belum punya keluarga, tapi ya
ikut memahami, ikut merasakan gitu bagaimana tentang perjuangan seorang perempuan kan dalam rumah tangga gitu. Terus uh, beli bukunya Andrea Hirata, Terelie, suka aja gitu dengan gaya bahasa mereka, penyampaian mereka gitu. Pernahkah menerbit buku? Jika pernah, kapan dan apa judulnya? Kalau menerbitkan buku, untuk buku antologi sebenarnya udah ada beberapa. Antologi itu buku yang kita terbitkan bersama-sama. Waktu itu pertama kali yang udah saya sebutkan tadi, Aku Anak Santri tahun 2017, penerbit Kar Publisher, Tuban, Jawa Timur. Terus yang kedua adalah Terbelunggu Media, antologi puisi juga. Jadi waktu itu selain antologi puisi, ada juga waktu itu antologi esai tentang Ibu Kartini, sama waktu itu tentang esai tentang perempuan waktu itu, tentang seorang ibu atau apa. Waktu itu saya nggak paham waktu itu kelanjutan naskahnya bagaimana, entah dijadikan dibukukan atau tidak. Tetapi sampai sekarang saya belum beli karyanya, karena waktu itu sempat sih nanya, tapi nggak direspon sama penerbitnya, karena waktu itu kan pengen gitu beli bukunya untuk dijadikan arsip gitu untuk kenang-kenangan. Terus ada juga pernah waktu itu menulis bareng antologi puisi juga, yakni Welcome September, bareng komunitas Paradigma Imaji. Jadi Paradigma Imaji ini komunitas menulis di seluruh Indonesia melalui WhatsApp. Jadi kita itu gabung di grup WhatsApp, kita belajar menulis, kita setiap harinya ada ya materi-materi, kita belajar menulis puisi, menulis prosa yang lain gitu, seperti cerpen dan lain-lain gitu. Terus ini juga kumpulan puisi Aksara Buku Usang. Ini puisinya tentang waktu itu tentang mengangkat tentang kopi dan buku, bagaimana kopi dan buku itu berperan dalam hidup kita. Nah, untuk yang tadi Welcome September ini mengenai tentang bulan September, spesialnya di kita itu seperti apa. Itu waktu itu saya menulis puisi, ini puisi yang paling saya sukai sih waktu itu. Lupa di halaman berapa ini, saya lupa halaman berapa karena ini banyak banget. Jadi satu orang itu mengirimkan 2 puisi. Untuk novel ataupun karya sendiri udah ada. Waktu itu pernah menerbitkan novel sebagai kado ulang tahun sahabat saya waktu itu di tahun 2018 kalau nggak salah. Judulnya itu Perjalanan Mimpi dan Inspirasi. Cuman bukunya udah habis waktu itu, cuman nyetak 15 eksemplar aja, 15 buku aja waktu itu yang tercetak, karena waktu itu kan unlimited banget, selain dananya nggak ada, dan juga memang lagi butuh hanya untuk kado ulang tahun. Jadi waktu itu selain kita kasih ke orangnya untuk kado, sisanya tuh kita bagikan, saya bagikan ke teman-teman terdekat aja untuk mereka baca gitu, sekaligus minta masukan juga gitu. Cuman kemarin sisa ada satu, cuma udah saya kasihkan, saya sedekahkan ke kegiatan sosial waktu itu kan berapa bulan yang lalu gitu, pokoknya sesudah lebaran kalau nggak salah ya, sesudah lebaran saya kasihkan ke teman waktu itu di Bandar Lampung untuk kegiatan rumah baca waktu itu. Lebih suka menulis cerpen atau puisi? Kalau ditanya lebih suka menulis cerpen atau puisi, sebenarnya dua-duanya. Sebenarnya di tahunnya berbeda-beda sih. Kalau puisi waktu itu suka banget dari tahun 2017 sampai sekarang masih suka, masih mewakili, tapi udah agak jarang menulis gitu karena kadang-kadang nggak sempet, kadang-kadang ya sibuk gitu. Kalau sekarang lagi suka menulis cerpen. Jadi kalau antara puisi dan cerpen itu sebenarnya lebih enak menulis cerpen ya, karena cerpen itu bisa kita imajinasikan, bisa bebas gitu, menggunakan gaya bahasanya, menggunakan apa itu. Kalau puisi dia itu harus mengena tadi harus ada, karena dia simple banget. Puisi itu kan nggak boleh panjang-panjang gitu. Yang penting dia itu ada makna, ada seninya gitu. Apa yang kita sampaikan bisa diterima oleh pembacanya. Bedanya puisi dan cerpen ya, kalau puisi itu
setiap pembaca memiliki makna tersendiri gitu. Itulah nikmat istimewanya puisi. Nah, opini atau esai, apa alasannya? Kalau esai baru berapa kali ya nulis itu. Eh, Sebenarnya lebih enak menulis opini karena opini itu adalah pendapat kita. Kalau esai itu topik yang kita angkat itu harus istilahnya benar-benar harus kita pahami gitu. Terus ada solusinya. Nah, kalau opini ini kan pendapat kita. Jadi kita mengangkat sebuah isu yang kita sampaikan, terus kita juga kasihlah opini kita di situ. Seperti itu. Kalau saya sih lebih enak menulis opini dibandingkan esai. Oke, di antara karya yang sudah dibukukan yang mana yang paling suka? Kalau karya antologi semuanya suka, tapi yang paling suka itu ini, Welcome September, karena karya yang di sini itu mengena banget. Puisinya ini ada puisi tentang persahabatan dan juga pokoknya puisinya ini ada yang saya tuliskan khusus untuk sahabat saya waktu itu yang ya pokoknya untuk seseorang gitu. Puisinya bagus banget. Kalian bisa cari sendiri di blog saya di pecandusastralampung.blogspot.com. Nah, di sana ada puisi tentang September. Kalian cari aja di sana, kalian baca. Nanti kalian akan tahu seberapa indah puisi itu. Tapi kalau teman-teman saya bilang puisi itu bagus gitu. Bukan saya yang bilang bagus, teman-teman yang membacanya. Tapi nggak tahu kalau kalian ya, karena kan setiap orang itu berbeda-beda. Terus ada juga yang paling saya suka itu belum sempat beli bukunya. Waktu itu lomba cipta puisi se-ASEAN yang diikuti oleh teman-teman dari Indonesia, Malaysia, Singapura, ya tiga negara waktu itu. Dari 6.000 sekian naskah yang masuk ikut lomba itu, puisi saya 3 yang saya kirim itu masuk 100 besar semua. Dan dari 100 besar puisi yang terpilih itu diambillah 50 besar puisi yang dibukukan. Dan puisi saya masuk, salah satu puisi saya masuk di urutan 29. Memang tidak menang waktu itu, karena kan yang diambil tuh juara 1, juara 2, juara 3, harapan 1, harapan 2, dan harapan 3. Jadi ada 6 kategori waktu itu yang diambil, yang mendapatkan reward hadiah. Untuk yang 50 penulis terpilih ini hanya mendapatkan buku. Cuman waktu itu karena masih pandemi, ya nggak sempet mesen juga waktu itu, nggak sempat mesen. Dan akhirnya cuma dikasih PDF-nya aja untuk dicetak sendiri. Waktu itu puisi saya dari 5.000-an pendaftar di seluruh Indonesia, Malaysia, dan juga Brunei Darussalam. Waktu itu mendapat peringkat ke-29 dari 50 puisi terpilih. Seperti itu. Itu yang paling saya suka, karena puisinya itu tentang persahabatan yang baru saja akrab, akan tetapi terpisahkan oleh jarak sampai sekarang gitu. Terus ada juga karya saya yang selain puisi dan juga cerpen yang udah dibukukan, ini karya tentang bunga rampai. Belum beli juga saya. Judulnya itu Eksistensi tentang PMII. Pokoknya buku tentang pergerakan mahasiswa Islam Indonesia yang terbit di bulan Agustus yang lalu, kalau nggak salah. Agustus kalau nggak September yang lalu terbit waktu itu. Cuman belum sempat beli, belum sempat mesin juga. Oke, mungkin cukup sampai di sini dulu tanya jawabnya. Nanti akan kita buat lagi tanya jawab yang lain, karena ada beberapa lagi pertanyaan yang akan saya jawab di segmen selanjutnya. Terima kasih buat teman-teman, buat sahabat-sahabat semua yang telah menyaksikan konten ini. Tetap dukung saya dan support saya, doakan saya semoga ke depan punya karya tersendiri, bisa menerbitkan buku-buku di penerbit ternama di seluruh Indonesia, dan bisa menembus toko-toko buku terbesar di Indonesia dan juga di ASEAN tentunya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.